Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Ustadz, saya tuh mau bertanya tentang pernikahan saya. Suami saya dulu menikah dengan saya, masuk Islam 1 minggu sebelum akad Menikah. nikah. Tapi beliau masuk Islamnya karena mau menikah dengan saya gitu, bukan karena dia punya niat sendiri untuk mempelajari Islam, untuk masuk Islam. Sekarang ini pernikahan kami sudah berjalan 10 tahun. Suami saya masih belum mau belajar sholat, baca Al-Quran, puasa, dan masih belum berhenti meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia tidak pernah melarang saya untuk beribadah, dan beliau juga sudah mengizinkan saya untuk menutup aurat. Saya baru saja berhijrah. Yang jadi pertanyaan saya baru-baru ini, mungkin dulu waktu sebelum saya hijrah saya nggak peduli, tapi sekarang ini saya begitu takut sama siksa Allah. Saya takut bahwa pernikahan ini di mata Allah adalah zina seumur hidup. Saya terus berikhtiar dengan berdakwah di hadapan suami dan anak-anak semampu saya. Tapi saya tahu saya serahin hidayah itu milik Allah, hati itu milik Allah. Saya berdoa terus sama Allah, semoga suami dan anak-anak saya mendapat hidayahnya. Hanya di sisi lain, pertanyaan itu tuh terus berkecamuk di hati saya. Saya takut bahwa ini tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya tanyakan, saya harus bagaimana. Dan satu lagi, setiap Natal gitu ya, yang bertua di Italia. Dan saya tahu di hari Natalnya itu mereka selalu pergi untuk misa. Saya tanya sama suami saya, kamu tuh sebetulnya apa? Dia bilang saya Islam. Tapi saya nggak berani mengatakan sama orang tua saya bahwa saya sudah masuk Islam sejak 10 tahun lalu. Jadi buat dia ke gereja untuk menemani orang tuanya supaya orang tuanya nggak kecewa mengetahui bahwa dia sudah masuk Islam. Nah itu tuh apakah suami saya Anak-anak sudah jadi gimana? Anak-anak Muslim semua tapi. anak-anak yang besar ikut saya karena itu dari pernikahan saya yang pertama. Yang kedua masih 5 tahun, saya jujur dilarang mengajarkan. Tapi anak saya sih ikut saya Ustadz, kayak dia udah mau belajar menghafalkan Al-Fatihah, ayat-ayat pendek gitu anak saya tuh. Terus kalau makan keluar dari rumah dia berdoa. Suami saya memang melarang saya, tapi saya terus mengajarkan dia. Suami melarang. Suami saya yang Alasannya? anak yang anak kedua itu jadi alasannya, jadi kalau di bule itu berpikirnya gini Pak Ustadz, biarkan anak memilih pada saat dia berumur 18 tahun. Jadi dia tuh berpikir bahwa agama ini agama keturunan, agama Islam itu agama keturunan yang ada di kepalanya dia. Bahwa anak saya yang pertama nggak apa-apa karena itu dari pernikahan saya yang pertama silahkan, tapi yang kedua ini anak kami, dia tuh orang Itali gitu ya, dan mereka tuh keluarganya lebih ke Katolik. Dia bilang biarkan anak memilih 18 tahun, saya tidak mengajarkan dia untuk masuk Kristen, tapi kamu juga nggak boleh ngajarin anak kita untuk masuk Islam. Itu sebetulnya nggak saya ikutin. Jadi ada kondisi-kondisi kan saya pastinya lebih banyak berinteraksi dengan anak saya, Ya. jadi saya tetap mengajarkan anak saya. Itu Siap. Barakallahu fiik ya. Semoga Allah mudahkan urusan nanti. Baik jamaah. Alhamdulillah atas nikmat hidayah yang Allah berikan. Tadi Ibu Dina mungkin sebelum atau Ibu siapa lupa sebelum dapat hidayah dia nggak peduli untuk urusan suaminya mau kayak apa, dia mau kayak apa, yang penting pernikahan itu berjalan. Haibati fillah. Kalau laki-laki itu memang dia masuk Islam, benar dia masuk Islam. Kita tahu orang masuk Islam itu dengan bersyahadat. Bersyahadat dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita terima keislaman dia. Apapun alasannya, dia ketika bersyahadat kita terima. Namun kalau ternyata di hatinya kekufuran, sebenarnya dia pura-pura mengatakan itu, berarti hukum sebenarnya dia orang kafir. Orang munafik tadi yang menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Namun kita tidak bisa menghubungi dia, menghukumi keyakinan hati dia. Yang kita bisa hukumi adalah ucapan dia, bahwasanya dia telah masuk Islam. Namun kita tahu Islam ini menuntut orang itu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bicara sholat,
ketika orang itu sama sekali tidak sholat. Maka kita tahu pendapat para ulama yang mengatakan orang yang tidak sholat telah keluar dari Islam. Yang ditakutkan memang dia belum Islam. Dia mengatakan itu kepada anti, bahwasanya dia Muslim, sebagaimana dia mengatakan kepada orang tuanya, dia masih Nasrani. Jadi, wallahu alam, ada mungkin orang-orang sana ya, orang-orang sana itu nggak peduli sama agama sebenarnya. Seperti yang tadi dia katakan kepada, udah nggak usah dia mau Islam, mau Kristen, buat dia semua agama sama. Sehingga dia hari ini mau Muslim, nggak ada masalah buat dia. Nanti dia mau Nasrani lagi, buat dia nggak masalah. Ini yang berbahaya ketika pemikiran itu ada. Maka kalau kondisi pernikahan anti, Ana rasa ketika awal menikah sah pernikahan tersebut dengan dia mengatakan syahadat. Dan dia sampai sekarang mengatakan Muslim. Cuma masalah dia tidak melaksanakan perintah Allah sama sekali. Dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah SWT. Karena kita tahu ketika seorang menikah, Nabi alaihi salatu wassalam sudah berpesan, lihat agama dan akhlaknya. Nanti tidak melihat agamanya. Karena memang mungkin tadi Anti sebutkan, Anti sendiri dulunya ya nggak kurang peduli sama agama. Sekarang kondisinya gimana? Ya, kondisinya ada di tangan Anti pilihannya. Ketika Anti ingin mendidik anak Anti secara Islam, maka didiklah anak Anti secara Islam. Suami mau marah nggak ada masalah. Biar dia marah. Yang penting Anti berusaha untuk menjaga amanah itu. Dan tugas Anti mengajak suami. Mendakwain suami. Duduk sama suami. Sampaikan kepada suami. Anak ingin memastikan engkau Muslim atau tidak. Sampai nggak ada masalah. Ini loh ajaran Islam seperti ini. Kalau dikatakan Anti sudah bertahun-tahun nikah sama dia. 10 tahun nikah sama dia. Mungkin memang kesalahan Anti. Selama ini tidak ngajarin suami dengan ajaran Islam yang sebenarnya gitu. Nanti alhamdulillah sudah bisa menutup aurat. Tinggal sekarang proses ini. Nanti baru hijrah. Sekarang prosesnya bagaimana mengajak suami benar-benar jadi Muslim yang taat. Minta dia untuk punya waktu menyimak tentang ajaran agama Allah ini. Setelah itu berikan kebebasan kepada dia. Mau nerima fadl, nggak nerima fadl. Dan nanti ketika dia tidak menerima ajaran Islam ini, maka Anti punya pilihan untuk berpisah sama dia. Dan ingat yang ngasih rezeki Anti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ana rasa silakan proses ini dijalani. Bagaimana mengajak suami, mengajarkan tentang Islam yang sebenarnya pelan-pelan. Bicarakan sama suami tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Ajak suami ziarah kubur, melihat orang-orang yang telah meninggal dunia. Karena memang agama Islam ini diperintahkan untuk masuk ke dalamnya secara kafah, nggak separuh-separuh kita masuk Islam ini. Hadza wallahu a'lam bissawab.